Saya meningkatkan skill komunikasi saya dengan cepat dengan melakukan 5 latihan ini. Dan 5 latihan ini saya yakin akan membantu Anda untuk menguasai dan improve, meningkatkan skill komunikasi saya. Dan selamat datang di video 28 dari 100, di mana saya akan berusaha untuk menjadi content creator yang lebih baik lagi. Dan seperti biasa, saya akan berlatih menggunakan metode yang sama. Duduk, pencet record, dan ngomong selama 10 menit. 5 menit ngomong random, 5 menit ngomong satu topik secara spesifik, dan topik itu adalah 5 latihan yang akan membantu Anda untuk meningkatkan skill komunikasi. Tapi, saya ingin bercerita terlebih dahulu. Banyak orang ingin jago bicara, banyak orang ingin jago bikin konten, tapi mereka berpikir bahwa bicara di depan kamera atau bikin konten itu adalah hal yang susah. Padahal itu bukan hal yang susah, itu adalah hal yang baru, dan hal baru memang semuanya membingungkan. Tapi kalau Anda setiap hari melakukan hal itu, Anda familiar dengan berbicara di depan kamera, maka yang tadinya susah, yang tadinya membingungkan menjadi mudah. Kuncinya adalah terbiasa. Karena semua bisa, karena terbiasa. Sebelum Anda bisa melakukan sesuatu, apapun itu, mau mahir bicara, mahir bikin konten, mahir editing, apapun itu, Anda harus terbiasa terlebih dahulu. Dan jangan lupa, saya ingat quotes-nya Bruce Lee. Bruce Lee takut kepada seseorang yang melatih satu jenis tendangan. Hanya satu jenis saja, tapi melatihnya sebanyak 10.000 kali. Itu adalah magic atau keajaiban dari repetisi. Semakin sering Anda mengulang kegiatan yang sama, Anda akan lebih jago, Anda akan lebih mahir dan bisa menjadi sumber income. Banyak orang gagal karena mereka berpikir saya harus jago, saya harus dapat hasil dari satu kali percobaan. Dan itu salah. Mereka terlalu fokus pada hasilnya sehingga mereka fokus pada short term goals. Kalau hari ini nggak dapat hasil, aku berhenti. Kalau hari ini nggak lihat apa-apa, aku berhenti. Karena mereka terlalu fokus pada hasilnya, mereka mengedepankan ego untuk short goals-nya. Padahal goals kita kan ingin sukses panjang, ingin sukses untuk jangka waktu yang lama atau long term goal. Dan untuk bisa mencapai long term goals, kita juga harus memainkan permainan jangka panjang. Enggak sekali coba terus berhenti, enggak sekali main terus berhenti. Tidak seperti itu. Anda bisa karena terbiasa. Jadikan kegiatan itu menjadi sebuah familiar atau kebiasaan, dan Anda akan bisa menjalankannya dengan sangat mudah atau bahkan di luar kepala. Contohnya, dulu ketika kita ingin main sepeda, kita pasti mengalami kesusahan terlebih dahulu. Kenapa? Karena itu adalah hal yang baru. Kita jatuh bangun dulu, jatuh lagi, bangun lagi. Jatuh lagi, bangun lagi, hingga akhirnya karena kita terbiasa main sepeda, sekarang ketika kita naik sepeda, udah nggak usah mikir, udah di luar kepala, udah autopilot. Itu adalah contoh keajaiban dari semua bisa karena terbiasa. Dan di 5 menit kedua saya akan membagikan tips. 5 tips yang membantu saya meningkatkan skill komunikasi saya. Latihan ini membantu saya untuk bisa ngomong lebih rileks, ngomong lebih lancar, ngomong untuk waktu yang lebih lama, dan ngomong dengan cara yang lebih baik. Problem dari komunikasi saya yang pertama adalah saya ngomong terlalu cepat. Saya belibet dan juga
Kadang suara saya tiba-tiba hilang di tengah percakapan atau di tengah saat merekam video. Dulu ketika saya merekam video, saya sudah ngomong panjang lebar. Tiba-tiba suara saya hilang, suara saya serak. Itu adalah problem yang mungkin Anda juga alami. Dan ya, kita akan bicara 5 tips itu mulai dari sekarang. Jika Anda ingin meningkatkan skill komunikasi Anda, maka lakukan 5 tips ini untuk membuat omongan Anda lebih bagus, lebih lancar, bisa ngomong lebih lama, dan bisa meningkatkan skill komunikasi Anda. Yang pertama adalah lip trills, oke? Exercise pertama adalah lip trills. Lakukan 30 detik sampai 1 menit. Contohnya adalah seperti ini. Tapi sebelum saya mempraktekkan lip trills ini, mohon diperhatikan agar tidak ada barang yang penting di depan Anda karena biasanya ini cukup berbahaya. Let me show you. Ini adalah exercise pertama yaitu lip trill. Terlihat cukup aneh, tapi percayalah, exercise ini sangat efektif untuk meningkatkan skill komunikasi kita. 5 skill ini atau 5 latihan ini tujuan besarnya adalah melatih otot yang ada di sekitar mulut kita. Kita harus melatih otot yang ada di sekitar mulut dan juga di sekitar wajah agar bisa lebih kuat dan bisa lebih ngomong lebih lancar. Dan latihan adalah kuncinya. Itu adalah exercise pertama yaitu lip trills. Exercise kedua adalah bayangkan Anda sedang mengunyah sesuatu yang sangat keras. Contohnya seperti ini, bayangkan Anda sedang mengunyah sesuatu yang keras. Ketika Anda melakukan exercise nomor 2 ini, Anda akan merasakan otot di sekitar mulut Anda bekerja sangat keras. Sama seperti otot, kalau kita ingin bikin otot kita lebih gede, lebih kuat, ya kita harus angkat beban. Kita harus memberikan beban, kita harus memberikan paksaan agar otot kita tumbuh. Sama, konsepnya sama. Kita harus melatih otot di sekitar mulut agar lebih kuat dan bisa ngomong lebih lancar. Itu adalah exercise kedua dan semua exercise ini lakukan selama 30 detik sampai 1 menit setiap harinya. Dan exercise ketiga adalah jaw movement. Contohnya seperti ini. Oke. Gerakkan jawline Anda. Dan exercise keempat adalah membuka mulut selebar-lebarnya, lalu menutupnya serapat-rapatnya. Seperti a, u, a, lebar, u, tutup, lebar, tutup, lebar, tutup. Anda akan merasakan otot di sekitar mulut dan otot di wajah Anda bekerja sangat keras. Dan exercise kelima adalah gerakkan senyuman dan juga alis Anda. Seperti 5 latihan ini memang terlihat cukup awkward, tapi percayalah ini sangat efektif. 5 latihan ini membantu saya untuk ngomong lebih lancar, lebih rileks, lebih bagus, dan juga memaksa saya untuk melatih otot di sekitar mulut saya. Dan tips tambahannya, jangan lupa latihan. Karena semua bisa, karena terbiasa. Latihan 5 menit atau bahkan 10 menit setiap hari itu jauh lebih baik daripada tidak latihan sama sekali. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Semua bisa karena terbiasa. Jangan remehkan sesuatu yang kecil. Karena sesuatu yang kecil kalau dilakukan setiap hari, kalau ditumpuk setiap hari, itu akan menjadi sesuatu yang besar. Kemenangan besar
biasanya dimulai dari aktivitas kecil yang dilakukan setiap hari. So, thank you for watching, and as always, I wish you all the best. Dan kalau Anda ingin meningkatkan skill komunikasi Anda, pengen ngomong di depan kamera lebih lancar, lebih rileks, maka tonton video ini. Saya bagikan rahasianya di sana. See you on the next video.